Mulai ya. Oke, pengertiannya ialah begini. Garis horizon itu merupakan view level ya. View level itu tingkat tinggi kamera atau mata kita. Jadi misalnya gini ya. Saya gambarkan misalnya ada sekelompok orang nih. Misalnya saya gambar misalnya ini si A. Ya, ini misalnya A ya. Nah, biasanya si A dan B tingginya sama. A dan B tingginya sama. Nah, si C lebih tinggi daripada mereka berdua. Nah, si C mungkin badannya agak bongsor ya, tingginya segini si C. Nah, si D paling pendek di antara mereka semua. Nah, ini dia si D. Nah, sekarang kita ketemu lihat ada 4 orang yang sedang berdiri bersebelahan ya. Ini dia nih ketinggian mereka ya. A dan B sama tingginya, C lebih tinggi, D paling kecil badannya. Nah, sekarang kita lihat kita setinggi apa melihat mereka atau view level kita setinggi apa. Umpama kata kita setinggi ini mata kita ngeliat ke mereka ya. Maka berarti mata kita tarik garis horizon ya, mata kita akan kena pundak A dan B, kena daerah perutnya C, dan kena kepalanya D. Ini dia nih ketinggian mata kita. Ini view level ya. Nah, sekarang kita akan coba menggambar mereka berempat dalam kondisi mereka sekarang berdirinya terpisah. Nah, sekarang mereka kondisinya berdirinya terpisah. Kita gambar satu garis horizon, misalnya di sini. Agak tengah ya. Nah, sekarang kita akan gambar A dan B. Tapi A dan B sekarang kondisinya mereka berdirinya berbeda jaraknya nih. Si A sekarang berdirinya di posisi ini. Maka kita akan menggambar A, tetap pundaknya terpotong oleh garis horizon atau view level. Ini si A. A ya. Nah, B sekarang berdirinya menjauh. B mundur nih agak jauh di sini mungkin. Karena B itu tingginya sama dengan A dan pundaknya itu setinggi dengan view level atau mata kita, maka walaupun B itu mundur, B tetap pundaknya bakal terpotong oleh garis horizon A dan B. Nah, sekarang C. C berdiri di mana? Misalnya C berdirinya paling jauh, misalnya ya. Mungkin C di sini deh, berdiri C di sini. Nah, karena C itu paling tinggi, mata kita itu setinggi dada atau perutnya C ya, maka walaupun dia mundur paling jauh, tetap aja garis horizon memotong dada atau perutnya si C. Kira-kira ada di sini tingginya si C. Nah, si D yang paling kecil berdirinya paling dekat sama kita. Mungkin dia terlihat besar ya karena dia berdirinya dekat. Tapi garis horizon berpotongan dengan kepalanya D. Nah, sekarang kalau kita ngeliat kondisi seperti ini, kita bisa tahu A dan B itu tingginya kira-kira sama, C itu kira-kira paling tinggi di antara yang lain, dan D ini paling pendek. Walaupun sebenarnya D ini terlihatnya paling besar gitu, karena D itu jaraknya dekat dengan kita. Ya, jadi misalnya kondisinya sekarang saya rubah. Kondisinya saya rubah sekarang. Gimana? Novel. Oke ya, sekarang ini kondisinya berubah ya. Garis horizonnya sama karena view levelnya sama ya, belum bergerak ya.
Tapi A sekarang berdirinya dekat sama kita nih, A maju. Kira-kira A maju sedekat ini. Ini sih A. Nah, pundak A akan terpotong garis horizon ya karena memang mata kita setinggi dengan pundaknya A ya. Nah, si B mundur jauh. Si B juga tetap bakal terpotong pundak oleh garis horizon. Si C sekarang maju ya. Si C itu majunya di sini kira-kira. C. Kurangnya segini. C. Nah, si D mundur agak jauh di sini. D. Nah, tetap bisa kelihatan A dan B tingginya sama. Mata kita setinggi dengan pundak mereka. C ini paling tinggi, mata kita sekitar perut. D ini paling kecil, mata kita sekitar kepalanya D. Nah, sekarang kita bisa lihat perbedaan jarak antara mereka ya. Caranya begini. Kalian tarik satu garis nih, misalnya B dan C itu dapat dirasakan ya feelingnya ya, pakai feeling. Jaraknya segini kira-kira. Nah, D ada di mana? Kita bisa lihat posisi kakinya. Posisi kakinya D kalau kita tarik garis horizon di sini kira-kira jaraknya D ke C segini. Ya, jaraknya D ke B kira-kira segini. Jadi D ini posisi berdirinya lebih dekat ke B ketimbang ke C. Nah, si A kalau mau dicari ya kakinya di mana sih A? Oh, di sini kira-kira kakinya si A. Nah, berarti kita tarik garis horizon. Berarti A ini jaraknya ke C sejauh ini. Jaraknya ke B sejauh ini. Jaraknya ke D sejauh ini. Tuh ya, bisa dirasakan ya. Berarti perbandingan jarak antara C ke A lebih jauh daripada C ke B. D lebih dekat ke B ketimbang ke si C. Ya, jadi gunanya menerapkan teknik view level atau garis horizon itu untuk memudahkan kita mengkontrol semua objek yang akan kita gambar. Jadi kita mau gambar apapun juga kan bukan hanya karakter ya, mungkin ada beberapa orang tinggi badannya beda-beda, ada yang badannya kecil, ada yang pendek gitu, ada yang melayang gitu loh karakternya. Misalnya agak-agak magician gitu, mage gitu ya, mungkin melayang gitu ya. Habisnya ada objek-objek di sekitar dia, ada pohon, ada mobil dan lain-lain. Nah, kita bisa atur. Kita bisa full control. Kita bikin walaupun mobilnya itu jaraknya jauh dari kamera atau dari mata kita, tapi kita bisa atur kira-kira mobil ini ukurannya dibanding si karakter ini seberapa besar. Ya, penerapannya kira-kira seperti itu. Ya, oke ya, itu penjelasan singkat tentang view level. Nah, sekarang kita akan coba tes view levelnya. Sekarang kita beda nih. Kita beda ketinggiannya. Sekarang nunduk. Bukan nunduk ya, jongkok ya. Kita ngelihat view level dalam keadaan di sini. Jadi sekitar lutut ya permainannya ya. Nah, sekarang kalau misalnya view levelnya ada di sekitar lutut, kondisinya agak sedikit berubah. Nah ya, kita lihat ya. Tadi saya sedikit bikin sketch graf aja. Kita lihat ini garis horizon. Garis horizon ini view levelnya ada di perutnya dua orang ini. Ini saya anggap si A, ini saya anggap si B, ini saya anggap si C ya. Sekarang si A dan si B memotong daerah perut atau pinggang mereka kira-kira. Sedangkan si C karena di daerah dada. Pengertiannya apa? Si C pasti lebih pendek daripada A dan B. Karena kalau si C ini mundur berdirinya jadi di sebelah A umpama kata ya, tetap si C akan terpotong di daerah dadanya garis horizonnya. Jadi si C itu ukuran tingginya segini ketimbang A.
Ya, bisa dipahami ya kira-kira ya. Nah, sekarang horizonnya mundur, horizonnya ke bawah, merendah ya. Jadi di sekitar betis. Nah, sekarang yang tadi ya, sekarang kita jongkok nih. Kita umpama kata kita ngambil gambarnya atau yang pakai kamera sekarang jongkok. Nah, otomatis kita ada di ketinggian segini ya. Nah, ini dia yang akan kita lihat kira-kira. Ya, jadi garis horizonnya juga langsung rendah ya. Jadi ada di sekitar betis mereka gitu orang-orang ini. Nah, bisa kita lihat kalau misalnya ada di sekitar betis, berarti eh, daerah yang di atas mata kita akan terlihat seperti orang yang mendongak ya, agak sedikit mendongak karena kamera kita sekarang low angle ya, agak di bawah gitu ya. Kelihatan sedikit daerah rahang bawahnya, habisnya daerah pinggangnya juga lengkungnya juga berbeda ya, daerah roknya juga bagian bawahnya mungkin agak terekspos, daerah bawah tasnya juga agak terekspos gitu karena kita ada di level view yang rendah, kira-kira seperti ini. Beda ya dengan ini. Ini ada di sekitar pinggang, yang ini agak di sekitar lutut atau betis. Ya, pengertiannya begitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi detail. Pengaruhi detailnya seperti ini. Ini ada penjelasan singkat. Misalnya ini garis horizon atau view level ya. Nah, semua objek yang ada di bawah kita itu sisi bagian atasnya akan terekspos. Semua objek yang di atas kita, sisi bagian bawahnya akan terekspos. Jadi kalau misalnya saya gambar, umpama kata di sini ada persegi 4 ya, balok atau papan ya. Kalau papan itu persis di depan kita bakal ngelihat salah satu sisinya aja. Tapi kalau misalnya papan ini ada di bawah kita sedikit, kita akan melihat sisi bagian atasnya sedikit. Ya, kira-kira ini. Ini dia sisi bagian atasnya. Kalau papan ini lebih rendah lagi dari kita, bagian atasnya akan terekspos lebih luas lagi. Gitu ya. Semakin lebih rendah lagi dari mata kita, akan terekspos lebih luas lagi atasnya. Nah, kira-kira seperti ini. Demikian pula sebaliknya. Kalau kita ngelihat papan yang letaknya di atas view level, bagian bawahnya akan terekspos. Kalau kita ngelihat lebih atas lagi dia, enggak dari sisi yang lebih rendah ya, dari sudut yang lebih rendah, dia bagian bawahnya akan lebih terekspos lebih luas lagi. Ya, dan seterusnya. Nah, sekarang apa pengaruhnya waktu kita gambar karakter atau gambar orang? Nah, misalnya saya gambar orang yang simple aja ya, pakai pakaian kemeja biasa, ada ban pinggang, pakai celana pendek umpama kata ya. Sekarang saya gambar. Saya gambar misalnya karakter yang pakai pakaian biasa, casual aja ya. Nah, karakternya seperti ini misalnya. Nah, sekarang kita tentukan. Saya mau gambar karakter ini dengan view level atau tingkat ketinggian kamera kita sebahu, umpama kata. Berarti segala sesuatu yang di bawah mata kita itu bakal terkena efek ini. Sisi bagian atasnya terekspos.
Nah, dalam hal ini apa aja? Lengkungan yang ada di lengan, misalnya, ban pinggang. Nah, kalau dia pakai celana pendek, biasanya ini sisi bagian bawah celana panjangnya juga. Nah, lengkungannya akan terlihat seperti ini. Hmm, terlihat seperti ini. Sambil dia pakai celana pendek, lengkungannya akan terlihat seperti ini. Ya, karena mata kita dari ketinggian segini, kita ngelihat ke arah bawah. Nah, ini kan lengan berbentuk silinder kan, maka efek silindernya harus terlihat. Nah, lengkungannya akan tertutup seperti ini. Nah, demikian pula kalau dia pakai celana panjang ya, akan terlihat seperti ini lengkungannya. Nah, kaki akan terekspos punggung kakinya. Nah, seperti ini, terekspos punggung kakinya. Ya. Nah, sekarang saya rubah view levelnya jadi rendah sekarang. Sekarang view levelnya jadi rendah, tapi orangnya sama. Saya coba gambar lagi ya. Misalnya ini orang yang sama ya. Posenya juga sama. Nah, sekarang posenya sama. Nah, kali ini view level kita rendah ya. Saya anggap di sini lah, sekitar sini. Nah, berarti sepatunya nggak akan terekspos punggung kakinya seluas ini. Mungkin sepatunya terlihat agak datar. Karena kamera atau mata kita itu tidak seberapa jauh lebih tinggi dari sepatunya. Nah, mungkin sepatunya terlihat seperti ini. Tuh, jadi beda ya. Kalau yang ini terlihat dari angle yang tinggi. Tuh ya, sepatunya terlihat bagian sisi bagian atas terekspos seperti ini. Ya, sedangkan kalau misalnya kamera kita rendah ya, umpama kata di betis ya, mungkin sepatunya akan terlihat seperti ini. Agak pipi ya, tuh ya, nggak terlalu terekspos sisi atasnya. Nah, bagian kaki bawah, lengkungnya mungkin nggak melengkung seperti kamera yang tinggi ya, tapi cukup sekedarnya. Tapi masih di bawah kita. Segini aja kira-kira. Tapi yang di atas-atasnya ini melengkungnya kebalikannya. Pinggang dia bakal terlihat seperti ini melengkungnya. Kamera kita dari bawah soalnya. Jadi ini ban pinggang. Nah, ini lengan dia yang tolak pinggang akan terlihat melengkungnya seperti ini. Terlihat celah di lengannya. Ya, terekspos ya celahnya ya. Nah, muka juga kemungkinan kelihatannya seperti agak menengada ya. Sedikit kelihatan terekspos rahang bawah. Lengan yang ini juga kelihatan lengkungnya. Jadi sisi celah bagian dalam lengannya kelihatan tuh, kira-kira seperti ini. Kalau dia pakai celana pendek juga kelihatan. Lengkungnya seperti ini. Tuh ya, ini perbedaan view level rendah dan view level atas ya waktu kita menggambar karakter. Jadi nanti ini kepengaruh ke semuanya. Jadi misalnya ada dia, ada di belakangnya ada karakter lain lagi, kepengaruh semuanya. Nah, seperti ini. Ya, karena kamera kita rendah, maka sepatunya kelihatan agak datar, agak pipih gitu ya. Ceper gitu kelihatannya. Habisnya semuanya seperti melihat dari sudut rendah ya, lengkungannya segala kepengaruh ya. Jadi melengkungnya ke arah atas, gitu, ke arah atas. Nah, demikian pula kalau yang karakter dekat sama kita, kelihatannya juga begitu. Tuh ya, ke arah atas semuanya. Sisi bagian bawah tasnya juga terekspos. Ya, itu kira-kira ya detail yang apa namanya dipengaruhi oleh efek view level ya waktu kita menggambar karakter atau objek-objek lain. Nah, sekarang eh, kalian mungkin pernah dengar istilah bird view ya. Kalau bird view itu kan kamera dari ketinggian ya. Kamera dari ketinggian. Jadi ini termasuk juga runtunannya garis horizon. Tapi dalam pertemuan kali ini kita nggak terlalu menggali bird view
lebih dalam ya. Kalau berview ini seperti ini. Jadi si 3 karakter tadi, ya nggak usah 3 karakter lah ya, 2 aja deh, 2 ya, 3 boleh deh, lebih kecil, kecil. Nah, kondisinya ialah kalau view levelnya itu di atas objek-objek yang ada. Jadi mungkin view levelnya di sini, tuh ya. Mata kita ada di sini, ngelihat ke arah bawah, tuh ya, ngelihat ke arah bawah. Jadi objek-objek yang kita lihat atau karakter itu terekspos bagian atasnya. Jadi misalnya kalau saya gambar preview, mau katanya di sini ya, saya gambar nih, misalnya ada, kalau preview kan jauh lebih tinggi daripada objek-objek nih biasanya. Nah, tentu saja karena kita ngelihat dari posisi tinggi, maka objeknya itu akan terlihat mengecil ke arah yang semakin bawah semakin kecil ya, karena menjauhi kamera. Nah, umpama kata si A ya, si B nih di sini. Ini si B. C yang badannya paling kecil di sini deh. Sini deh. C. Nah, ini dia yang kira-kira terjadi. Kelihatan lantainya, sisi bagian atas tubuh mereka semuanya, pundaknya, bagian kepalanya, ubun-ubun ya, semuanya terekspos tuh. Karena apa? Karena view level kita tinggi, mungkin sekitar sini view level kita. Ya jadi waktu misalnya kita gambar pin up gitu ya, atau cover ya yang temanya berview gitu, mungkin satu karakter di sini, satu karakter ini. View level kita atau garis horizon di luar kertas ada di atas, sedikit lebih tinggi dari kertas mungkin ya, mungkin di sekitar sini gitu. Ya ngelihatnya ke sudut angle yang miring ke arah bawah. Ya penjelasannya gitu ya. Jadi seandainya view level ada di sekitar pundak, sekitar perut, sekitar agak rendah sedikit betis mungkin, atau bahkan di atas objek-objeknya. Jadi pengaruhnya ke seperti itu ya. Nah, kalau dia berview otomatis berlaku di file yang semua objeknya ada di bawah view level. Ya seperti ini. Jadi seperti ini bakal lengkungnya. Lengkungnya ke arah bawah semua. Tuh. Pinggangnya, lengannya, daerah kakinya, lengkungnya ke arah bawah semua. Nah, seandainya ada objek lain juga, misalnya objek yang berdiri ya, apa ya, misalnya box gitu ya, atau lemari, bakal terlihat seperti ini, terekspos dari atasnya. Sekarang saya mau gambar beberapa karakter lagi berdiri. Nah, kita udah dapat panduan ini. Garis horizonnya ada di sini view levelnya ya. Jadi view levelnya kita ada di ketinggian hampir di tengah-tengah mesin ATM ini. Nah, sekarang saya mau gambar orang yang lagi berdiri di mesin ATM. Nah, caranya kamu bikin garis-garis dulu, garis-garis panduan. Garis-garis panduan ini nanti kira-kira letak kepala sama sampai letak kaki orang yang akan kita gambar. Ya, pertama saya mau gambar orang yang di depan mesin ATM.
Workshop hari ini sampai di sini saja. Kalau kalian ada pertanyaan mungkin mau ditanyakan sekarang boleh, kita tunggu sebentar, 5 menit. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, berarti kita sudahi dulu sesi hari ini. Kalian tolong kumpul gambar-gambar kalian atau kirim ke WA Clara ya. Jangan lupa di bulan November kita ada dalam rangka Mengafes 2020 kita ada workshop gratis sebanyak 4 kali dalam sebulan. Di setiap Sabtu ada workshop gratis dan tema-temanya itu bisa kalian pilih dari IG story kita. Nanti bisa diisi situ. 4 tema terbanyak yang dipilih akan jadi tema yang kita angkat nanti di workshop gratis. Oke.